Bab 1553, Raja Utara. Angin menakutkan yang tajam bersiul melalui ruangan itu. Tinju seperti logam hitam dari Raja Naga Utara seperti sabit dewa kematian karena tanpa ampun menembak ke arah kepala Xiao Yan. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini akan menyebabkan orang lain menjadi pucat karena terkejut. Tetapi senyum di wajah sosok kurus yang berdiri di depan kuali api itu tidak hilang. Hanya melirik Raja Naga Utara yang telah melepaskan diri dari kuali dan mengulurkan jarinya sebelum menekannya dari kejauhan. Bang! Setelah Xiao Yan menekan jarinya ke bawah, Raja Naga Utara yang bergegas mendekat tiba-tiba menegang. Gelombang demi gelombang api merah muda tiba-tiba meletus dari tubuhnya tanpa peringatan. Mereka melilit tubuhnya sebelum menyerang dari semua kemungkinan pintu masuk. Mereka dengan cepat mengerumuni kepala Raja Naga Utara sebelum membungkus jiwa yang tersisa yang mengendalikan tubuhnya. Bajingan, apa yang telah kamu lakukan pada rajanya? Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan Raja Naga Utara merasa terkejut dan marah. Dia mengeluarkan raungan keras. Raja Naga Utara, kamu telah melebih-lebihkan dirimu sendiri dengan mencoba menggunakan teknik yang menyembunyikan jiwamu di depanku. Xiao Yan hanya tersenyum ketika Raja Naga Utara mengeluarkan raungan kaget dan marah. Kekuatan spiritualnya berkali-kali lebih kuat dari Raja Naga Utara ini. Bagaimana dia bisa membuat kesalahan sederhana seperti kehilangan bagian jiwa? Namun, apa yang baru saja terjadi adalah apa yang dia harapkan akan terjadi. Meskipun tubuh yang disempurnakan dengan metode pemurnian biasa menjadi lebih keras dan menjadi kebal terhadap rasa sakit, boneka pada akhirnya hanyalah boneka. Itu tidak memiliki pengalaman bertarungnya sendiri. Xiao Yan secara alami tidak mau menggunakan tubuh Raja Naga Utara untuk memperbaiki boneka dasar seperti itu. Dengan kekuatannya saat ini, dia akan memperbaiki boneka terbaik yang dia bisa karena dia ingin memperbaikinya. Boneka yang sempurna tidak hanya membutuhkan tubuh seperti logam dan kekebalan terhadap rasa sakit, tetapi juga membutuhkan pengalaman bertarung yang hebat dan banyak metode pembunuhan. Namun, boneka biasanya dikendalikan oleh pemiliknya. Jika pemiliknya mengabaikannya, boneka itu akan menjadi tumpul terlepas dari seberapa kuatnya itu. Jenis boneka ini jauh dari sempurna. Untuk mengatasi kelemahan ini, seseorang perlu membangun boneka dengan kecerdasan sebanyak mungkin, atau lebih tepatnya pengalaman pertempuran, sebanyak mungkin. Raja Naga Utara telah bertarung dalam jumlah pertempuran yang tak terhitung sepanjang hidupnya. Dia adalah petarung yang sangat berpengalaman. Selama fragmen jiwanya disempurnakan dan digabungkan dengan boneka itu, boneka yang akan dibentuk akan benar-benar menjadi mesin pembunuh. Saat itu, Xiao Yan telah menghancurkan jiwa Raja Naga Utara, tapi dia telah meninggalkan fragmen jiwa ini tersembunyi di dalam tubuh Raja Naga Utara sendirian. Fragmen jiwa ini telah mewarisi kekejaman Raja Naga Utara. Itu telah bersembunyi selama periode waktu ini dan hanya menimbulkan masalah setelah Xiao Yan membuat tubuh menjadi sangat kuat. Sayangnya, jiwa yang tersisa ini tidak menyadari bahwa ini adalah jebakan untuk memancingnya keluar. Hanya dengan menggabungkan fragmen jiwa ini dengan tubuh ini, boneka itu akan menjadi sempurna. Aku akhirnya menemukanmu. Xiao Yan melirik Raja Naga Utara yang telah dikelilingi oleh api merah muda dan samar-samar tersenyum. Dia bisa merasakan bahwa api surgawi telah mengepung jiwa Raja Naga Utara yang tersisa. Jangan, Raja Naga Utara sepertinya telah mendeteksi sesuatu pada saat ini. Syok melintas di matanya. Namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, Xiao Yan dengan acuh melambaikan tangannya. Api teratai iblis pemurni melonjak ke depan dan menelan fragmen jiwa seperti tornado. Suhunya yang sangat tinggi memperbaikinya dalam beberapa menit. Setelah fragmen jiwa terakhir Raja Naga Utara disempurnakan, aliran udara yang agak ilusi tiba-tiba muncul di dalam api teratai iblis pemurni. Setelah itu, aliran udara ini perlahan melayang di bawah kendali Xiao yang sebelum bergabung dengan kepala boneka. Setelah aliran ilusi memasuki kepala Raja Naga Utara,
Mata kosong boneka itu secara bertahap mengungkapkan kilau emas yang dingin. Kilauan ini dipicu oleh tubuh seperti logam hitam dari boneka itu. Melihat dari kejauhan, itu tampak sangat agung dan memancarkan pencegahan yang hebat. Apalagi bodinya yang awalnya agak kaku berangsur-angsur tergantikan. Kelonggaran ini bukanlah suatu bentuk kelemahan. Sebaliknya, itu menyembunyikan kekuatan menakutkan boneka itu yang bisa meletus pada saat itu juga di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh mata seseorang. Membiarkan boneka menjadi lebih efektif ketika meletus dan terbunuh. Xiao Yan masuk dengan lega saat dia mengamati sosok black metal berdiri di depannya. Dia menjentikkan jarinya. Setetes darah esensi keluar dari jarinya. Akhirnya, itu mendarat di alis boneka sebelum berubah menjadi segel darah samar. Koneksi mental juga terbentuk ketika segel muncul. Di masa depan, kamu akan disebut Raja Utara. Wajah sosok hitam yang tampak kuat itu bergerak setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Akhirnya, suara serak tanpa emosi perlahan keluar dari mulutnya. Dimengerti, Tuan. Boneka ini berbeda dari boneka setan langit di masa lalu. Boneka setan langit tidak memiliki kecerdasan. Mereka perlu dikendalikan oleh orang-orang ketika melawan orang lain. Namun, Raja Utara ini secara otomatis akan menyerang hanya dengan pemikiran dari Xiao Yan. Selain itu, tidak akan terlihat lamban seperti boneka biasa saat bertarung melawan orang lain. Tampaknya tidak ada bedanya dengan jika Raja Naga Utara telah dihidupkan kembali. Raja Utara saat ini harus sebanding dengan bintang 5 Dou Sheng. Xiao Yan membelai dagunya. Matanya terus mengamati Raja Utara. Boneka yang bisa menandingi bintang 5 Dou Sheng, tidak ada yang tahu berapa banyak keributan yang akan terjadi jika berita seperti itu menyebar. Namun, Xiao Yan masih merasa sedikit tidak puas. Raja Naga Utara secara samar-samar mencapai bintang ke-6 dari kelas Dou Sheng, dan dengan tubuh Raja Naga Utara yang luar biasa kuat, batas boneka ini harus lebih tinggi. Boneka tidak bisa melepaskan Dou Qi. Itu sepenuhnya bergantung pada kekuatan tubuh fisiknya saat menyerang. Dengan tubuh fisik Raja Utara saat ini, menyempurnakannya dengan api teratai iblis pemurni tidak akan banyak membantu. Di masa lalu, Earth Demon Puppet mengandalkan penyerapan petir untuk meningkatkan kekuatannya. Xiao Yan telah menggunakan metode penyempurnaan serupa untuk boneka ini dan telah memurnikan beberapa bahan khusus ke dalam tubuh Raja Utara. Dengan kata lain, Raja Utara saat ini akan memiliki kemampuan untuk menyerap petir. Selain itu, batas penyerapan ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan boneka setan langit di masa lalu. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang perlu dia pertimbangkan adalah di mana dia bisa menemukan kekuatan petir yang cukup. Jika dia mengandalkan pemurnian pil obat untuk menarik pil lightning, Xiao Yan tidak akan bisa menembus Raja Utara hingga bintang ke-6 dari kelas Dou Sheng bahkan jika dia bekerja sampai mati. Mungkin sudah waktunya untuk pergi ke tempat itu. Xiao Yan merenung sejenak sebelum dia tertawa pelan. Dia tidak tinggal lebih lama lagi saat dia berbalik dan berjalan keluar dari ruangan. Raja Utara mengikuti di belakangnya seperti bayangan. Xiao Yan segera menemukan Cai Lin di halaman setelah keluar dari ruangan yang sunyi. Dia juga menoleh setelah mendeteksi dia. Ekspresi terkejut melintas di matanya ketika dia melihat Raja Utara di belakang Xiao Yan. Tubuh Raja Naga Utara telah mengalami perubahan drastis setelah api teratai iblis pemurnian telah menyempurnakannya selama lebih dari 10 hari. Dengan tubuhnya yang seperti logam hitam, tidak ada yang akan mengenalinya sebagai Raja Naga Utara yang terkenal dari suku naga Void kuno hanya dengan pandangan sekilas. Penyempurnaan itu sukses. Xiao Yan mengangguk. Dia tidak tinggal lama. Setelah menjelaskan situasinya secara singkat kepada Cai Lin, dia memimpin Raja Utara ke udara dan dengan cepat bergegas ke alam kosong di luar Pulau Naga. Gemuruh, deru guntur yang rendah dan dalam bergema di kejauhan di dalam alam kosong yang gelap. Jika seseorang menyapukan pandangannya ke sekeliling,
ia akan menemukan cahaya perak yang bersinar di dekat tepi kegelapan di mana petir besar bersiul dengan gila-gilaan seperti naga besar. Tubuh Xiao Yan tetap tergantung di alam. Matanya menyapu kolam petir yang sangat besar di depannya. Tempat ini adalah tempat dia menyempurnakan boneka setan langit saat itu dan juga tempat dia bertemu dengan kepala sekolah akademi dalam, Mang Tianqi dari klan Lei, untuk pertama kalinya. Pada saat itu, Mang Tianqi tampak sangat menyedihkan karena dikejar oleh makhluk aneh petir hitam itu. Pada saat itu, Xiao Yan hanya tahu bahwa kilat hitam itu menakutkan dan dia tidak bisa menyentuhnya. Kali ini, targetnya adalah makhluk petir hitam itu, yang telah memaksa Mang Tianqi melarikan diri dengan ngeri saat itu. Dia perlu mengandalkan kekuatan petir dari kolam petir ini untuk meningkatkan kekuatan Raja Utara ke tingkat yang benar-benar sempurna. Ayo pergi. Pupil matanya yang hitam pekat mengamati petir yang menyambar di dalam kolam petir. Xiao Yan samar-samar tersenyum saat tubuhnya memimpin untuk terbang ke depan. Tubuh hitam Raja Utara mengikuti di belakangnya. Saat itu, Xiao Yan harus sangat berhati-hati saat memasuki kolam petir dari alam kosong. Dia takut menarik puluhan ribu sambaran petir pada saat yang sama, tetapi sekarang dia tampak cukup nyaman di wilayah aneh yang dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan ini. Tubuhnya terus melayang melalui kolam petir. Petir yang berkedip liar tiba-tiba akan berhenti ketika mereka masih ratusan kaki dari Xiao Yan sebelum berbalik dan berlari dengan panik. Mereka mampu mendeteksi keberadaan yang relatif menakutkan di dalam tubuh yang agak kuat. Xiao Yan tidak berhenti di sepanjang jalan. Dia bergegas ke bagian terdalam dari kolam petir. Dengan api teratai iblis pemurni melindungi tubuhnya, kekuatan petir tidak berani menyerang ke depan. Dari kelihatannya, api surgawi peringkat ketiga ini memang sesuai dengan reputasinya. Kolam petir dari alam kosong sangat luas, tetapi dengan kecepatan Xiao Yan, dia telah mencapai bagian terdalam dalam waktu kurang dari 10 menit. Tidak heran bahkan kepala sekolah Mang Tianqi hanya bisa berbalik dan melarikan diri saat itu. Xiao Yan melirik sekelilingnya yang redup setelah mencapai daerah yang dalam. Dia kemudian mengalihkan pandangannya untuk memeriksa gugusan petir hitam yang tampak seperti naga besar saat perlahan-lahan bergoyang di dalam kegelapan. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, ekspresinya tanpa sadar menjadi serius. Ekspresi muram berlangsung sesaat sebelum Xiao Yan perlahan menghela nafas. Beberapa kegembiraan muncul di wajahnya. Jika Raja Utara menyerap petir ini, itu akan dapat mencapai tingkat yang sempurna. Pada saat itu, ia bahkan bisa bertarung melawan bintang 6 elit Du Sheng. Bantuan semacam ini akan sangat berguna bagi Xiao Yan. Bab 1554, Melahap Petir Setan Hitam. Petir setan hitam. Kaki Xiao Yan berhenti di luar wilayah yang dipenuhi petir hitam. Matanya mengamati petir hitam yang berkumpul bersama sebelum kejutan tanpa sadar melintas di antara mereka. Siapa yang mengira Black Demon Lightning, yang hanya bisa ditarik setelah pil obat tingkat 9 disempurnakan, ada dalam jumlah besar di kolam ini. Dunia ini memang dipenuhi dengan segala macam misteri. Xiao Yan tidak asing dengan Black Demon Lightning ini. Dia pernah memanggilnya setelah memperbaiki pil di menara pil kecil. Namun, petir setan hitam itu tidak signifikan jika dibandingkan dengan petir setan hitam di kolam petir ini. Untungnya, kekuatan Xiao Yan jauh melampaui sebelumnya. Kalau tidak, dia hanya akan bisa melarikan diri setelah melihat sejumlah Black Demon Lightning. Kekuatan alam memang tidak dapat diprediksi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak segera membiarkan Raja Utara menyerap kekuatan petir. Ada banyak Black Demon Lightning di tempat ini. Jika seseorang dengan sembarangan mengaktifkan semuanya, mereka akan sedikit merepotkan untuk dihadapi. Oleh karena itu, dia duduk di luar wilayah Black Demon Lightning dengan menyilangkan kaki dan mulai mengamati situasi di dalam kolam petir. Pengamatan ini berlangsung selama 1 jam. 1 jam kemudian, Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega setelah memastikan bahwa tidak ada kecelakaan yang terjadi. Sebuah pikiran melintas di benaknya.
Raja Utara di belakangnya mengambil langkah maju tanpa ragu-ragu dan perlahan menuju ke bagian terdalam dari kolam petir. Bang! Raja Utara segera menarik perhatian Black Demon Lightning setelah dia memasuki bagian terdalam dari kolam petir. Petir hitam setinggi 100 kaki, menyerupai ular piton raksasa, perlahan-lahan bergoyang di atas kepala Raja Utara. Cahaya petir mendesis dipancarkan dari tubuh Black Demon Lightning ini. Di bawah kendali pikiran Xiao Yan, Raja Utara berhenti sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat petir hitam. Setelah itu, perlahan-lahan mengulurkan tangannya dan menyentuh petir. Black Demon Lightning tidak menghindari serangan ini. Sebaliknya, itu tampaknya telah diprovokasi. Itu bergerak dan dengan kejam menabrak lengan Raja Utara. Tubuh seperti logam hitam Raja Utara tiba-tiba melepaskan kekuatan isap aneh setelah petir setan hitam menyentuh lengannya. Itu benar-benar menyedot Black Demon Lightning ke dalam tubuhnya. Ci. Rambut Raja Utara berdiri seperti banyak jarum setelah Black Demon Lightning secara brutal diseret ke dalam tubuhnya. Percikan hitam melingkar terus berkedip liar di sekitar tubuhnya. Suara aneh terus-menerus dipancarkan, menyebabkan bagian kolam petir yang agak sunyi ini tampak sangat memekakkan telinga. Mata Xiao Yan agak cemas saat mengamati Raja Utara berlama-lama di dalam kilat hitam. Sesaat kemudian, kegembiraan muncul di matanya. Dia merasakan kekuatan yang luar biasa liar dan ganas dari Black Demon Lightning yang mengamuk di dalam tubuh Raja Utara sebelum akhirnya bergabung dengannya. Energi liar dan kejam itu menyerbu otot, tulang, sel Raja Utara. Kekuatan petir memang efektif pada Raja Utara. Di bawah penyempurnaan ini, tubuh hitam Raja Utara yang semula menjadi sedikit lebih kusam. Otot-otot di tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang terlihat oleh mata. Efeknya cukup bagus. Energi dari Black Demon Lightning akhirnya bergabung dengan tubuh Raja Utara. Penggabungan ini menyebabkan Xiao Yan merasakan kegembiraan. Sebelum senyum muncul di wajahnya, semua rambut di tubuhnya akhirnya berdiri. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan bahwa banyak sambaran petir hitam besar telah mengelilingi tubuh Raja Utara seperti naga besar. Percikan api berkelebat. Petir itu dipenuhi dengan kekuatan liar dan kekerasan yang membuat kepala mati rasa. Mereka masih tertarik. Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya begitu petir bergerak. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan Raja Utara, yang telah dikelilingi oleh banyak petir Black Demon Lightning, tiba-tiba menekan kakinya di ruang kosong. Tubuhnya seperti bola meriam saat ditembakkan. Ledakan! Tindakan Raja Utara tidak diragukan lagi telah meledakkan kebuntuan. Banyak baut Black Demon Lightning bergerak pada saat yang bersamaan. Banyak petir hitam besar mengejar Raja Utara dengan kecepatan yang mengejutkan. Setelah itu, salah satu dari mereka dengan kejam menabrak tubuh Raja Utara. Bang! Petir setan hitam bertabrakan dengan tubuh Raja Utara. Sambaran petir menghilang dalam sekejap dan diserap oleh Raja Utara, tetapi kekuatan besar dari petir membuat Raja Utara terbang sejauh puluhan ribu kaki. Kekuatan semacam ini menyebabkan Xiao Yan merasa tidak bisa berkata-kata. Bahkan bintang satu biasa yang akan dirasakan Do Sheng sakit kepala setelah diserang oleh salah satu baut Black Demon Lightning ini. Untungnya, tubuh fisik Raja Utara telah mencapai tingkat yang relatif menakutkan. Itu bahkan tidak kehilangan sehelai rambut pun setelah dikirim terbang sejauh puluhan ribu kaki. Setelah itu, Xiao Yan membuatnya duduk, membiarkan banyak untayan besar Black Demon Lightning masuk ke dalamnya. Bang bang bang! Suara keras yang jernih berulang kali muncul di bagian terdalam dari kolam petir. Banyak sulur petir setan hitam menerkam Raja Utara seperti banyak naga besar, tetapi setiap kali petir setan hitam bersentuhan dengan tubuh boneka itu, cahaya hitam akan berkedip sebelum menghilang. Selanjutnya, busur petir hitam yang melintas di sekitar tubuh Raja Utara menjadi lebih padat. Xiao Yan mendecakkan lidahnya dan memuji saat dia menyaksikan serangan ini dari luar wilayah terdalam. Hatinya terasa sangat nyaman. Kekuatan tubuh fisik Raja Utara bahkan mengejutkannya.
Tubuh naga Void kuno sangat luar biasa untuk memulai, dan Raja Naga Utara ini dianggap sebagai salah satu individu teratas di antara mereka. Setelah melahap Raja Naga Barat dan Selatan, kekuatan Raja Naga Utara telah meningkat lebih jauh. Jika seseorang hanya membandingkan kekuatan tubuh fisiknya, kemungkinan bahkan Xian akan lebih rendah daripada Raja Naga Utara yang bermutasi. Tentu saja, Xiao Yan juga mengerti bahwa ketika garis keturunan Xianes Dragon Phoenix benar-benar diaktifkan, tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang bisa menandingi kekuatan tubuhnya. Setelah diperkuat melalui berbagai prosedur dan penyempurnaan api teratai iblis pemurnian, tubuh fisik Raja Utara ini relatif menakutkan. Oleh karena itu, ia tidak menunjukkan tanda-tanda mencapai batasnya bahkan setelah menyerap begitu banyak baut Black Demon Lightning. Boneka ini bisa dianggap sebagai ciptaan pamungkas. Boneka setan langit yang dia dapatkan kembali di sisa-sisa Dou Sheng tempat pam penciptaan surga agung berasal adalah tumpukan sampah. Tubuh adalah bahan yang paling penting dalam hal memurnikan boneka. Setelah boneka itu berhasil disempurnakan, ia tidak akan bisa menggunakan Dou Qi, jadi ia hanya bisa mengandalkan tubuh fisiknya. Namun, tubuh yang kuat seperti tubuh Raja Naga Utara sangat sulit ditemukan. Kekuatan sebenarnya pemilik sisa-sisa Dou Sheng kemungkinan jauh lebih rendah daripada Raja Naga Utara. Secara alami, bahan-bahan yang dipilih olehnya tidak akan berkualitas tinggi. Menurut kecepatan ini, kekuatan Raja Naga Utara akan menjadi Dou Sheng bintang 6 dalam waktu setengah bulan. Xiao Yan tersenyum. Tingkat ini sangat mengejutkan, tetapi dia segera menarik fokusnya perlahan. Dia bersiap untuk menutup matanya dan memulihkan diri ketika Black Demon Lightning seukuran lengan tanpa sadar melayang. Akhirnya, itu bertabrakan dengan tubuhnya di depan matanya yang terpana. Petir setan hitam kecil ini secara alami tidak menimbulkan banyak bahaya bagi Xiao Yan. Sebuah bibit api merah muda menyapu keluar dari tubuhnya ketika petir membuat kontak. Kemudian, nyala api melahap petir iblis hitam itu. Api dan kilat menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit terkejut. Dia baru saja akan mempelajari interaksi petir setan hitam ketika dia tiba-tiba merasakan gelombang energi murni yang luar biasa ke dalam tubuhnya. Akhirnya, energi ini menyebar ke seluruh anggota tubuhnya. Selain itu, Xiao Yan tercengang menemukan bahwa energi murni ini mengandung sedikit perasaan mati rasa ketika mengalir melalui organ internalnya. Percikan aliran listrik diam-diam menyerbunya, menyebabkan organ-organ di tubuhnya memancarkan perasaan santai yang luar biasa. Ini adalah kekuatan melahap dari Nihility Devouring Flame. Energi yang tiba-tiba ini menyebabkan Xiao Yan merasa terkejut. Yiwak, enak. Sebuah cahaya api melintas ke bahu Xiao Yan. Little Yi seukuran telapak tangan yang lucu muncul. Dia melebarkan mata besarnya yang cerah saat dia melihat Black Demon Lightning di kejauhan. Gumpalan yang agak transparan benar-benar muncul di sudut mulutnya sebelum dia buru-buru menyekanya. Dia kemudian mengisap dengan mulut kecilnya dan kekuatan melahap yang tidak biasa meletus. Lebih dari selusin baut Black Demon Lightning dari jarak dekat dengan cepat bergegas menuju Xiao yang seolah-olah mereka telah disapu oleh tornado. Mereka kemudian dimakan oleh Little Yi di bahu Xiao Yan. Cici! Beberapa busur petir berwarna hitam melintas di atas tubuh Little Yi setelah dia menelan selusin plus helai Black Demon Lightning bersama-sama. Pada saat yang sama, energi murni yang mengejutkan sekali lagi muncul di dalam tubuh Xiao Yan tanpa peringatan. Akhirnya, itu tersebar ke anggota badan dan tulangnya. Kali ini, Xiao Yan telah mendapatkan pemahaman tentang sumber energi ini. Detak jantungnya tiba-tiba menjadi lebih cepat. Blood Demon Lightning sangat kejam. Meskipun energi di dalamnya sangat mengejutkan, dia tidak pernah berani berpikir untuk menyerapnya. Dia mungkin memiliki api teratai iblis pemurni, tetapi pikiran ini masih belum pernah terlintas di benaknya. Namun, Yi kecil memiliki sedikit kekuatan melahap Nihility Devouring Flame dan mampu menyerap energi ini. Meneguk, tenggorokan Xiao Yan perlahan berguling. Setelah energi yang menyebabkan tubuhnya mati rasa, diam-diam bergabung dengan tubuhnya,
dia menemukan bahwa kekuatannya, yang tidak meningkat sejak dia meninggalkan alam api iblis, sekali lagi sedikit meningkat. Xiao Yan dengan kaku mengangkat kepalanya. Dia melihat gugusan Black Demon Lightning yang padat di kejauhan saat ekspresi yang sangat panas tiba-tiba memenuhi matanya. Karena Little Yi bisa memurnikan dan melahap Black Demon Lightning yang mematikan di mata orang lain, baut ini telah menjadi sumber nutrisi yang sempurna di matanya. Semua ini milikku. Xiao Yan menjilat bibirnya agak rakus sebagai raungan rendah gembira dipancarkan dari tenggorokannya. Bab 1555, 9 petir emas misterius. Di dalam kolam petir alam kosong, Xiao Yan dengan paksa menekan kegembiraan di matanya setelah beberapa saat. Dia melihat Little Yi di bahunya. Satu-satunya yang bisa menahan serangan energi liar dan keras dari Black Demon Lightning adalah roh api ini. Tetesan kristal di sudut mulut Little Yi menjadi lebih padat ketika Xiao Yan melirik. Dia segera menggosok tangannya yang lembek di wajahnya dan terbang ke depan. Akhirnya, dia muncul di udara di atas sekelompok Black Demon Lightning api merah muda melingkar yang memancarkan kekuatan melahap menyebar dari tubuhnya. Setiap helai petir setan hitam yang menyentuh lingkaran api ini akan bertemu dengan gaya hisap yang tidak dapat dilawan. Mereka tidak dapat melarikan diri terlepas dari bagaimana mereka berjuang. Akhirnya, mereka semua terbang di sepanjang tepi lingkaran api sebelum memasuki tubuh kecil Yi kecil. Meratih, permukaan tubuh Little Yi mulai berkedip dengan banyak busur hitam setelah banyak baut Black Demon Lightning telah dilahap. Petir setan hitam yang memasuki tubuhnya dengan cepat disempurnakan oleh api teratai setan pemurnian dan kemudian berubah menjadi energi yang sangat murni yang menyebar. Sementara Little Yi dengan liar melahap Black Demon Lightning, Xiao Yan tetap duduk di ruang kosong. Gelombang demi gelombang energi yang luar biasa murni dan kuat mulai muncul di dalam tubuhnya tanpa peringatan apapun. Dia memfokuskan pikirannya dan mengendalikan energi ini, mengedarkannya di sepanjang rute yang ditentukan oleh metode mantra Ki Api. Akhirnya, energi ini berubah menjadi Do Qi yang kuat yang bergabung ke setiap bagian tubuh Xiao Yan. Xiao Yan telah menutup matanya dan memusatkan pikirannya. Dia bisa dengan jelas mendengar sel-sel yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuhnya memancarkan suara yang dipenuhi dengan keinginan dan kegembiraan saat energi ini berpindah-pindah. Hanya satu Black Demon Lightning yang sebanding dengan 1 hari pelatihan untuk Xiao Yan. Bahkan tidak mungkin untuk membandingkan efektivitas antara keduanya karena mereka benar-benar sangat berbeda. Jika mungkin untuk menyerap semua petir setan hitam ini, tidak sulit untuk mencapai tingkat lanjutan dari bintang kelima dari kelas Dou Sheng. Xiao Yan melirik ke arah Black Demon Lightning yang memenuhi bagian terdalam dari kolam petir dengan mata menyipit. Senyum tipis terangkat ke sudut mulutnya sebelum dia menutup matanya. Dia mulai memperbaiki dan menyerap energi kuat yang melonjak dari tubuhnya dengan kecepatan yang meningkat. Bagian terdalam yang tenang dari kolam petir alam kosong saat ini memancarkan gelombang guntur yang menderu. Banyak petir hitam seperti pithon raksasa bersiul. Kekuatan mereka menutupi area ini saat puluhan ribu petir bergerak bersama. Di depan tontonan spektakuler ini, bahkan seorang elit Dou Sheng akan merasa sangat kecil. Ada 2 keberadaan seperti pusaran air di dalam lautan petir hitam. Banyak petir hitam bersiul di sekitar 2 tempat ini, menyebabkan mereka dikelilingi. Terlepas dari seberapa ganas bautnya, kedua wilayah itu seperti lubang tanpa dasar yang tidak bisa diisi. Semua baut Black Demon Lightning, terlepas dari kualitasnya, pada akhirnya akan menghilang dengan kilatan cahaya hitam. Kedua individu rakus itu tanpa lelah dan dengan gila-gilaan melahap kelompok Black Demon Lightning. Sesosok duduk di tepi wilayah terdalam dari kolam petir ini. Banyak busur petir hitam kadang-kadang akan melarikan diri dari kulitnya, memicu pakaian dan rambutnya yang hitam, memberinya penampilan yang sangat misterius dan tak terduga. Melahap ini ditakdirkan untuk bertahan lama. Untungnya, jumlah petir di dalam kolam petir di alam kosong telah mencapai tingkat yang relatif menakutkan setelah berevolusi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika tidak, mereka akan dimangsa oleh 2 keberadaan seperti lubang hitam ini dalam waktu singkat.
Kolam petir tersembunyi di dalam alam kosong tak berujung di mana jarang seseorang bepergian. Bahkan Dousheng elit yang sesekali menerobos masuk ke alam ini tidak akan berani begitu saja memasuki kolam petir. Oleh karena itu, pelatihan Xiaoyan berkembang sangat lancar tanpa ada yang mengganggunya. Waktu berlalu selama pelatihan ini. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu dengan tenang. Selama 1 bulan ini, tidak ada yang tahu berapa banyak petir Black Demon Lightning yang telah dimakan oleh Raja Utara dan Little Yi. Pelahap besar yang tampaknya tak berujung itu menyebabkan jumlah petir setan hitam di bagian terdalam dari kolam petir ini menjadi jauh lebih redup. Tentu saja, setelah melahap sejumlah besar Black Demon Lightning, baik Raja Utara, Yi kecil, dan bahkan Xiao yang secara alami memperoleh manfaat yang tak tertandingi. Tubuh Raja Utara telah menjadi warna hitam yang sedikit lebih dalam setelah disempurnakan selama sebulan penuh. Warna hitam memiliki kekuatan iblis yang tidak biasa. Di sekilas, itu tampak seperti lubang hitam yang terus berputar. Pada serangan yang mendarat di atasnya akan dilahap oleh lubang hitam. Cahaya hitam yang aneh menempel di sekitar tubuh Raja Utara. Dari kejauhan, tampak seolah-olah lapisan yang sangat tipis dari baju besi berwarna hitam telah terbentuk di tubuhnya. Armor itu dalam dan gelap, menyebabkan Raja Utara tampak sedikit misterius. Tubuh Raja Utara saat ini, yang hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan, akan mampu bertarung setara dengan Dousheng bintang 6 yang asli. Selain itu, ia mewarisi pengalaman pertempuran yang kaya dari Raja Naga Utara, memaksa lawannya untuk benar-benar menganggapnya sebagai bintang 6 elit Dousheng. Setelah tubuh Raja Naga Utara telah diperkuat ke tingkat ini, tampaknya telah samar-samar menyentuh batas. Terlepas dari bagaimana ia menyerap Black Demon Lightning, efeknya sangat tidak signifikan. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Terlepas dari seberapa sempurna pembuatannya, boneka pada akhirnya adalah boneka. Sudah sangat sulit untuk memperkuatnya sedemikian rupa. Kemungkinan akan terlalu sulit untuk membuatnya lebih kuat. Sementara Raja Utara telah memperoleh hasil yang luar biasa, Xiaoyan dan Little Yi, yang dengan gila-gilaan melahap Black Demon Lightning selama sebulan, juga memperoleh keuntungan yang signifikan. Xiaoyan tidak hanya menaikkan Dousheng bintang 5 awal menjadi Dousheng bintang 5 menengah, dia juga telah mencapai puncak tingkat menengah. Bukan tidak mungkin baginya untuk mencapai tingkat mahir dalam waktu singkat. Adapun Yi kecil, tubuhnya masih sekecil sebelumnya, tetapi mungkin untuk samar-samar melihat beberapa busur petir hitam melintas melalui api merah muda di tubuhnya. Setelah melahap Black Demon Lightning dalam jumlah besar, sulur Black Demon Lightning sebenarnya mulai muncul di dalam Purifying Demonic Lotus Flame. Hal ini menyebabkan kekuatan ofensif dari api teratai iblis pemurni meningkat secara signifikan. Xiaoyan relatif puas dengan keuntungannya, tetapi masalah yang dialami Raja Utara juga terjadi pada Xiaoyan sebulan kemudian. Setelah kekuatannya telah dinaikkan ke tingkat menengah dari bintang kelima dari kelas Dousheng, tubuh Xiaoyan tampaknya telah mengembangkan perlawanan untuk Black Demon Lightning. Peningkatan kekuatannya yang jelas dari sebelumnya telah berkurang, jadi dia tidak punya pilihan selain mundur dari kondisi latihannya. Xiaoyan membuka matanya, yang telah tertutup selama sebulan, A, B, C. Ada juga busur hitam samar petir yang berkedip di dalamnya. Mulutnya sedikit melebar saat raungan petir rendah dipancarkan dari tenggorokannya. Hah! Udara, yang berisi beberapa kilat hitam, dilepaskan dari mulut Xiaoyan. Dia berdiri saat gelombang suara retak yang jelas dipancarkan dari tubuhnya. Kekuatan agung dan tak berujung yang dia rasakan tampak seperti naga besar yang menyembunyikan dirinya di dalam ototnya. Naga besar itu bisa bangkit hanya dengan pikiran dan melepaskan kekuatan penghancur yang menakutkan yang akan membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Aku baru saja akan melangkah ke tingkat lanjutan dari bintang kelima kelas Dousheng. Betapa disayangkan. Xiaoyan sebentar memeriksa tubuhnya sebelum dia menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Dia memberi isyarat dengan tangannya.
Lampu merah dan cahaya hitam keluar dari bagian terdalam dari kolam petir. Dalam sekejap, itu muncul di samping Xiaoyan. Lampu-lampu ini adalah Raja Utara dan Yi kecil yang telah melahap Black Demon Lightning selama sebulan. Mata Xiaoyan menyapu Raja Utara yang tubuhnya tampak tertutup kristal hitam. Kristal itu berkedip dengan kilau misterius sebagai aura, yang bahkan membuatnya merasa waspada, secara bertahap menyebar, menyebabkan orang lain tidak ingin meremehkannya. Sempurna, jari Xiaoyan menyentuh lengan Raja Utara. Dari sentuhan ini, dia mengerti bahwa jika seekor naga besar tersembunyi di ototnya, ada 10 atau lebih dari mereka yang tersembunyi di kulit Raja Utara. Boneka seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai sempurna. Mata Xiaoyan beralih ke Little Yi setelah mengamati Raja Utara. Penampilan Little Yi tampaknya tidak banyak berubah, tetapi tampaknya ada busur hitam petir yang hadir. Raja Utara telah mencapai batasnya. Black Demon Lightning tidak dapat meningkatkan kekuatannya lagi. Tubuhku juga mulai membentuk perlawanan terhadap energi Black Demon Lightning. Efek dari terus berlatih akan sangat berkurang. Xiaoyan merenungkan masalah ini. Sesaat kemudian, dia akhirnya merasa ingin pergi. Setelah pergi selama sebulan, Cailin dan yang lainnya akan menjadi sedikit khawatir. Ini mungkin tempat yang bagus untuk berlatih, tetapi tidak mungkin baginya untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Waktunya pergi. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas. Dia mengangkat kepalanya dan sekali lagi melirik kolam petir. Dia baru saja membalikkan tubuhnya ketika bagian terdalam dari kolam petir yang memiliki berangsur-angsur menjadi tenang karena Yi kecil dan Raja Utara telah berhenti melahap petir, tiba-tiba berfluktuasi. Segera, kilat hitam berkedip melalui kolam. Mereka berkerumun menuju wilayah gelap di tengah dari segala arah. Xiaoyan terkejut setelah gerakan kilat itu. Dia langsung mengerutkan kening. Matanya mengamati bagian terdalam dari kolam petir. Tampaknya ada tekanan yang tidak biasa tumbuh di sana. Tekanan ini terasa mirip dengan tekanan yang dipancarkan Black Demon Lightning. Namun, itu berkali-kali lebih kuat. Mata Xiaoyan menatap area itu. Matanya berkedip. Sesaat kemudian, dia perlahan naik ke udara dan menyerap Little Yi ke dalam tubuhnya. Dia membuat Raja Utara berjalan di depannya saat mereka perlahan menuju wilayah gelap. Tekanan aneh meningkat saat mereka mendekati wilayah gelap. Pada akhirnya, langkah Xiaoyan tiba-tiba berhenti. Mata hitamnya yang gelap mengandung jejak keterkejutan saat mereka menatap ke tengah lautan petir. Seekor naga besar, yang tampaknya terbuat dari emas, bercokol di tempat itu. Petir emas melesat dari permukaan tubuhnya. Ini adalah 9 petir emas misterius yang hanya bisa ditarik oleh pil emas tingkat 9, pil obat tingkat 9 tertinggi. Dikatakan 1 bulan tetapi bukankah seharusnya 2? Paragraf di atas mengatakan sebulan kemudian Xiaoyan mengalami masalah yang sama seperti yang dialami Raja Utara. Raja Utara tidak memiliki masalah ini sampai 1 bulan berlalu. Apakah seharusnya hanya menjadi bulan yang sama, bukan sebulan kemudian? Benar. Tapi saya kira penulis lupa tentang 1 bulan sebelumnya. Sebenarnya tidak. 2 paragraf sebelumnya, Lindong tampaknya telah terbangun untuk berurusan dengan Raja Utara. Ya, dia bangun untuk berurusan dengan Raja Utara, tetapi paragraf tepat sebelum ini menyatakan ini, Xiaoyan relatif puas dengan keuntungannya. Tetapi masalah yang dialami Raja Utara juga terjadi pada Xiaoyan sebulan kemudian. Kalimat itu membuatnya seolah terbangun, berurusan dengan Raja Utara, lalu kembali berlatih, lalu mengalami masalah yang sama dengan Raja Utara sebulan kemudian.